Nah, di sini aku udah sediakan ada 5 poin yang membantu kamu untuk mendapatkan sponsor visa dengan jelas dan bisa dibilang can guarantee. Jadi, um, 5 ini aku udah tanya beberapa teman-teman gua yang udah dapatkan sponsor visa di sini, dan benar poin ini memang yang akan membantu sekali teman-teman untuk mendapatkan sponsor visa di Australia. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, hai, selamat siang dari Sydney. Oke, hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang sponsor visa. Karena banyak yang bilang, aduh susah banget sih dapat sponsor visa di Australia, atau gimana sih caranya? Udah lama di sini nggak dapat dan segala macamnya. Oke, jadi kebetulan hari ini aku lagi di rumah dan aku nggak berani keluar. Aku kayak agak takut gitu, panik-panik gitu karena berita yang saat ini sedang booming di Sydney yang gara-gara penembakan di Bondi beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, dan sekarang hari ini lagi masih ada. Kemarin kejadian di Bondi itu ada berapa 15 orang yang meninggal, dan kemarin ada kejadian lagi, dan hari ini ada kejadian lagi, dan berharap jangan terjadi lagi lah. Jadi kayak nggak safe banget untuk keluar di luar, dan apalagi kayak aku nih yang bawa anak gitu. Jadi lebih baik di rumah, dan sekarang kita ngobrol-ngobrol di sini. Oke, untuk sponsor visa, teman-teman di sini sebenarnya untuk mendapatkan sponsor visa di Australia itu kayak susah gampang gitu. Nggak susah, tapi juga nggak gampang gitu. Jadi banyak yang bilang it depend of luck. Sebenarnya sih nggak depend of luck, tapi depends bagaimana kita mengawalinya atau ya mengawali semua gitu. Karena di mana-mana kalau kita punya tujuan yang jelas, udah pasti akhirnya akan jelas gitu. Jadi tapi kalau tujuannya kayak awam-awam gitu ya pasti akhirnya juga awam-awam gitu. Nah, itu awam-awam tuh bahasa daerah, aku nggak tahu bahasa Indonesianya, remang-remang. Jadi nggak cuma sponsor visa doang, tapi segala macam bidang. Jadi mau sekolah kalau nggak punya tujuan ya pasti nggak nyampe-nyampe. Kalau kerja nggak punya tujuan pasti nyampe-nyampe gitu. Nah, di sini aku udah sediakan ada 5 poin yang membantu kamu untuk mendapatkan sponsor visa dengan jelas dan bisa dibilang can guarantee. Jadi 5 ini aku udah tanya beberapa teman-teman gua yang udah dapatkan sponsor visa di sini, dan benar poin ini memang yang akan membantu sekali teman-teman untuk mendapatkan sponsor visa di Australia. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah sekolah jurusan. Karena untuk datang ke Australia dan bisa bekerja di Australia rata-rata kan menggunakan visa student atau visa sekolah, ya kan? Karena memang Australia tidak mengoffer visa untuk kerja saja. Ada sih, tapi yang memang punya skill dari Indonesia gitu, yang memang diakui di sini, perusahaan di sini untuk mensponsori kamu dari Indonesia untuk dibawa ke sini. Tapi rata-rata orang-orang Indonesia atau dari negara lain datang ke sini tuh mereka menggunakan visa student, habis itu mereka bekerja di sebuah company, habis itu mereka selesai sekolah, dioperlah sponsorship dari company tersebut, dan mereka bisa bekerja di company itu sampai mereka jadi warga negara sini. Kira-kira seperti itu. Nah, yang pertama itulah jurusan. Jadi teman-teman pas datang ke Indonesia, pas datang ke Australia gitu dari Indonesia, pikirkan memang kamu ini maunya jurusan apa gitu. Jadi contohnya kamu pingin jurusan akuntansi gitu kan, atau misalnya kamu pingin jurusan manajemen bisnis gitu, atau misalnya jurusan nursing atau apapun itu gitu. Jadi pas datang sekolah di jurusan itu, emang cari kerjaan yang mendekati jurusan itu. Let's say kamu datang ke Australia mengambil manajemen bisnis. Berarti kamu kerja kira-kira nih yang mendekati itu, berarti kayak kerja di kafe, kamu kan run bisnis. Kerja di restoran, kamu kan run bisnis. Kamu kerja di hotel, itu kan kamu run bisnis. Nah, tipe-tipe pekerjaan-pekerjaan seperti itu kamu bisa dekatin, karena di sini bisnis tuh kayak kayak di Indonesia gitu. Cuman di sini dia tuh ada sistemnya gitu. Bisnis di Indonesia kan banyak, ada angkringan di mana-mana, ada kafe di mana-mana, restoran di mana-mana, toko di mana-mana gitu kan. Cuman kan di Indonesia tuh jarang usaha-usaha yang punya sistem gitu kan. Tapi kalau di sini semua usaha itu bisa dibilang kayak almost 90% itu punya sistem. Jadi nggak ada bisnis yang kayak jalanin aja untung berapa ya suka-suka lah gitu, nggak ada.
mostly di sini tuh kayak 90% lah, 10% yang nggak ada sistem. 90% tuh semua punya sistem. Jadi jarang usaha yang bangkrut karena memang dari awal mereka tuh punya sistem, mereka punya saving ini untuk bertahan sampai tanggal sekian tuh ada, bertahan sampai bulan sekian tuh ada, bertahan untuk bayar tahap sekian tuh ada gitu. Jadi nggak langsung kolaps seketika gitu. Nah, dengan kamu mengambil jurusan yang sesuai dengan apa yang kamu mau, itu akan membantu kamu atau mengarahkan kamu untuk sampai ke sponsor visa. Itu yang pertama. Yang kedua, kerja sesuai jurusan tadi. Nah, kerja yang sesuai jurusan ini langsung kayak tadi aku bilang, langsung mengarah gitu, pastiin bahwa memang aku suka nih di bidang ini gitu. Misalnya tadi aku bilang kamu kerja di hotel atau kamu pingin kerja di kayak sebuah toko, atau mungkin let's say kamu kerja di Zara, atau mungkin kerja di H&M, atau mungkin kamu kerja di bagian industri gitu yang memang menjual barang gitu. Jadi artinya kan itu bisnis. Nah, ketika kamu kerja di situ, kamu harus tanya sama diri kamu, aku suka nggak di kerjaan? Aku nyaman nggak di bidang ini? Kalau misalnya kira-kira kamu nggak nyaman, berarti sekolah itu nggak nyaman buat kamu. Pindah aja gitu. Jangan ambil jurusan itu. Mungkin kamu ambil bagian komputer ke, atau mungkin kamu ambil bagian arsitek ke, atau mungkin bagian nursing atau daycare atau segala macam gitu. Kamu ambil yang memang sesuai yang kamu suka. Karena kalau kamu suka, ide-ide itu akan keluar sendiri, dan itu yang dicari sama orang Australia. Karena kalau misalnya cuman pintar, jago, di sini nggak terlalu butuhkan, karena memang um, dunia kerja di sini tidak mencari orang hebat, mereka cuma mencari orang-orang yang use common sense, logikanya dipakai gitu. Jadi itu yang membedakan pendidikan di Indonesia sama pendidikan di sini, karena selalu di sini mengarah ke common sense. Kalau di Indonesia mereka selalu memfokuskan kepada nilai dan segala macamnya gitu. Tapi di sini tuh kayak mostly nilai iya, tapi mereka kayak taruh di nomor 3 gitu. Mostly pertama adalah common sense. Ini orang punya otak nggak, kerja nggak otaknya gitu. Kira-kira kayak gitulah. Oke? Okay? Terus yang ketiga, lokasi. Nah, banyak teman-teman dari Indonesia itu datang ke Australia itu langsung kayak cari tempat tinggal yang di city, di mana, atau di kota, di mana di kota tuh udah penuh. Orang-orang jangan kan dari Indonesia, dari seluruh negara pun juga banyak pendatang tinggal di kota, dan memang sekolah-sekolah di situ banyak gitu. Banyak yang bilang karena transportnya lebih bagus, karena tempat tinggalnya apa-apa kemana-mana gampang. Iya, semua itu akan kemana-mana kamu gampang. Semua gampang kamu dapatin, semua gampang kamu jalanin semuanya. Tapi yang sulit adalah sponsor visa. Kenapa? Karena di situ mereka punya banyak pilihan. Company-company yang ada di daerah situ, mereka punya banyak pilihan. Kalau staf satu nggak baik, ya tinggal kick out, ambil lagi satu, masalah selesai. Tetapi kalau misalnya kamu pindah ke Sabab, nggak usah terlalu jauh-jauh dari city, kayak 1 jam dari city gitu, kayak ya 30 menit gitu. Pokoknya kalau nyetirnya 1 jam dari city kayak gitu, nyetir nih. Ini aku nggak bahasin public transport, nyetir. Kalau misalnya kamu udah tinggal di 1 jam dari city, atau 45 menit dari city, atau 30 menit dari city, kalau kamu kerja di sabab-sabab seperti itu, atau lokasi-lokasi seperti itu udah memastikan bahwa kamu akan mendekati perusahaan-perusahaan yang bisa mensponsor kamu. Kenapa? Karena perusahaan seperti itu, mereka jarang mendapatkan orang yang mau bekerja di lokasi itu, karena jauh dari uh, kota, jauh dari sekolah. Jadi mana sekolah-sekolah adanya di city, sedangkan perusahaan mereka adanya di Sabab. Jarang anak-anak atau student visa yang mau tinggal di Sabab. Karena apa? Pertama, ongkos transportasinya mahal. Yang kedua, susah dapatkan transportasi. Yang ketiga, apa-apa mereka harus stok makanan atau segala macam, karena kan jauh kan dari shopping center atau segala macamnya gitu. Terus kalau misalnya mau kerja, mereka harus ribet jalan kaki jauh ke transportasi umum. Jadi mereka jarang mendapatkan orang untuk yang bisa bekerja di perusahaan itu. Nah, karena itu sekali ada dapat satu, mereka jaga sekali orang-orang ini agar tetap berada di perusahaan itu, walaupun banyak pilihan juga. Oke? Mungkin ini yang paling penting banget. Terus yang keempat, tawarkan jauh-jauh ke perusahaan tempat Anda kerja. Contoh nih, let's say kamu kerja di sebuah bar atau restoran.
langsung tawarkan ke mereka bahwa kamu saat ini lagi sekolah, selesai sekolah nanti kamu pengen cari sponsorship. Jadi dari awal si perusahaan ini udah tahu bahwa kamu nih bekerja di sini mati-matian, itu kamu tujuannya nanti kalau kamu udah selesai sekolah kamu bakal cari sponsorship. Jadi si manajer atau supervisor di situ udah tahu bahwa kamu nih tujuannya apa. Kalau misalnya kamu ngelihat kok sinyal-sinyalnya kagak ada, ya keluar, kamu bisa pindah cari kerja lagi yang lain. Karena di sini banyak. Terus untuk bisa sponsor itu nggak harus kamu menjadi manajer di perusahaan itu, kamu harus jadi yang terwow. Tidak, karena di sini untuk bisa mendapatkan sponsorship itu bisa aja orang kerja di kafe juga bisa disponsor. Orang kerja bikin kopi juga bisa disponsor. Jadi nggak harus jadi manajer atau apapun di sini untuk mendapatkan sponsor visa. Oke? Okay? Intinya kamu tawarkan jauh-jauh bahwa tujuan kamu nanti selesai sekolah kamu pengen dapat sponsor. Jadi kalau memang dia nggak ada sinyal, lebih baik pindah. Oke? Okay? Terus yang nomor 5, pastikan tempat kerja itu kamu nyaman. Setelah kamu tawarkan dan ternyata ada sinyal, mereka mau mensponsori, pastikan kamu nyaman. Karena kalau misalnya kamu tawarkan, mereka offerkan sponsorship, dan ternyata kamu nggak nyaman, kamu akan tersiksa dan kamu akan buang-buang waktu, buang-buang tenaga di situ. Jadi pastiin pas kamu nawarin dan mereka bilang, oh iya kita offer sponsorship. Jadi pastiin kamu memang suka, kamu memang nyaman, sehingga nanti pas apply sponsorshipnya kamu bisa betah di situ. Takutnya mereka udah bilang, oke kita akan bantu. Ternyata setelah kamu udah kerja beberapa bulan atau beberapa tahun, sponsorship belum keluar, ternyata kamu udah nggak betah dan keluar, kan yang rugi siapa? Kamu juga. So please make sure kamu nyaman atau kamu tahu orang-orang di dalamnya itu memang kamu layak untuk mempertahankan di situ, kamu pantas untuk berada di situ. Jadi kamu tidak berada di tempat-tempat yang toksik untuk melanjutkan sampai kamu mendapatkan sponsorship. Oke, poin sedikit yang terakhir adalah berkendaraan. Kenapa tadi aku bilang poinnya untuk kamu bisa maju di poin-poin tadi adalah kamu harus bisa berkendaraan. Mungkin motor, karena di Australia kamu bisa bawa motor, walaupun motor-motor di sini juga murah-murah, nggak kayak Indonesia yang terlalu mahal-mahal. Di sini 1.000 sudah ada, $1.000 atau 10 juta sudah ada. Terus ada motor-motor biasa yang kayak motor Beat atau segala macam kayak gitu, ada kayak $400-500 kayak gitu, 600 kayak 700 gitu ada. Kalau mau yang keren-keren ada yang 2.000, 3.000, ya sama kayak Indonesia. Tapi kalau bisa lagi mobil pun juga di sini nggak terlalu mahal-mahal amat, murah, second hand murah dan masih bisa layak pakai. Terus di sini kamu nggak usah khawatir mobil yang kamu pakai ini adalah mobil yang bagus atau tidak, karena semuanya sebelum diregistrasi mobil-mobil itu udah dicek dari New South Wales atau kelayakan apa sih namanya, kelayakan bayar pajaknya itu loh. Jadi udah dicek bahwa ini mobil layak dipakai atau tidak. Jadi untuk keselamatan pakai mobil bekas itu tidak diragukan karena mereka cek dulu sebelum kamu registrasi. So teman-teman, kalau misalnya kamu bisa bawa mobil, itu akan menjadi nilai plus sekali karena kamu bisa tinggal di Sabah sejauh mungkin dari City, kamu bisa nyetir pergi ke sekolah dan kamu bisa nyetir pergi kerja. Kalau untuk pakai motor, aku sih kurang saranin karena apa? Pakai motor itu emang enak di saat musim panas, tapi kalau musim dingin kayak tersiksa banget karena terlalu dingin. Jadi aku nggak terlalu rekomen kamu pakai motor. Tapi kalau misalnya awal-awal kamu pakai motor sambil cari modal dulu and then beli mobil, ya why not, oke? Okay? So mungkin itu yang aku bisa sampaikan buat teman-teman. Semoga berhasil dan semoga sukses. Jangan lupa kontak aku kalau sampai sini. Bye bye.